jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi hari ini dalam ibadah doa keluarga Senin 30 Agustus 2021. Bagaimana kabarnya umat Tuhan hari ini? Tentunya harapan kita bersama, kita selalu bersuka cita, dalam keadaan baik, senantiasa dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita tundukkan kepala, kita bersaat teduh sejenak. Mari kita awali ibadah kita hari ini. Kita menyanyikan lagu dari PKJ 258, bait yang pertama dan kedua. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Juru selamat pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara kini ku derita, damai menanti di sorga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh teramat Engkau baik Tuhan, untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu, untuk boleh bersekutu, untuk boleh merenungi firman yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus boleh menolong kami. Kau buka pikiran kami, hati kami, sehingga hanya berpusat kepada firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada saat ini. Ya Bapa, beracaralah Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di mana saja berada, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bagian Alkitab yang akan kita baca dari 1 Korintus 7 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. 1 Korintus 7 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan buat kita semua. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil?
itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema renungan kita adalah tanggung jawab sebuah kebebasan. Pernah kita mendengar seorang yang menjual tanah kepada seorang pembeli, dan ternyata tanah itu dibayar lunas oleh pembeli tersebut, bahkan juga dengan kelengkapan sertifikatnya. Tapi dalam kesempatan lain, kita mendengar bahwa ternyata tanah itu bisa dijual lagi oleh atau kepada orang lain dengan nama yang sama dan dibayar lunas dan juga dilengkapi dengan sertifikat atau surat-surat tanah yang ada. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membayangkan bagaimana selanjutnya ketika masing-masing orang yang sudah merasa membeli tanah tersebut mengklaim haknya bahwa mereka adalah pemilik yang sah. Nah, dengan demikian biasanya pada akhirnya akan terjadi perselisihan, akan ada pertikaian, dan ketika perselisihan itu memuncak dan mereka berusaha untuk mencari kebenarannya, maka seringkali mereka harus datang kepada pengadilan untuk diselesaikan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, berbicara soal jemaat Korintus, seringkali kita sudah memiliki prapaham bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang penuh dengan perselisihan, persoalan, dan pertikaian. Dan tidak jarang perselisihan, pertikaian yang ditimbulkan oleh jemaat itu sendiri. Nah, hal ini dimungkinkan karena memang jemaat Korintus adalah, atau kota Korintus adalah kota perdagangan yang terbuka dengan berbagai hal untuk bisa diterima oleh warganya, termasuk soal pengajaran yang masuk ke dalam jemaat pada waktu itu. Memungkinkan pula karena banyaknya perkembangan atau perubahan yang terjadi di kota perdagangan tersebut yang begitu terbuka dan kemudian diterima oleh warganya, dan pada akhirnya menjadikan jemaat Korintus tersebut menjadi jemaat yang memang di satu sisi berkembang demikian pesatnya, tetapi di sisi lain memang tidak memungkinkan terjadinya banyak persoalan. Nah, pada bagian inilah yang menjadi latar belakang keadaan jemaat Korintus yang ketika bacaan ini disampaikan atau kita baca dan kita gumuli bersama-sama, maka ada pengajaran yang menyebabkan, yang membuat mereka ketika mereka menjadi orang Kristen atau orang yang memiliki hidup yang baru, maka mereka harus meninggalkan kehidupan yang lama yang bukan sekedar dosa, karena memang dosa ketika memang dosa itu memang harus ditinggalkan, harus disingkirkan, tetapi dalam hal ini biasanya justru kebiasaan-kebiasaan atau keadaan-keadaan sebelum orang menjadi Kristen atau sebelum orang menjadi percaya, dan itu juga harus dirubah. Misalnya setelah menjadi orang Kristen, rumah harus baru, pekerjaan harus baru, terus yang bersunat harus bersunat, lalu yang tadinya jadi hamba kalau bisa tidak jadi hamba lagi atau berubah tidak jadi hamba, mungkin juga jadi tuan. Bahkan yang sudah beristri mencari pasangan yang baru dibandingkan dengan mereka yang sudah bercerai. Nah, ini pemahaman yang berlaku pada waktu itu, yang mempengaruhi kehidupan jemaat pada waktu itu, sehingga terjadi perselisihan atau pertikaian dan mereka berusaha untuk saling mempertahankan pemahaman mereka. Mereka beranggapan kehidupan orang Kristen berarti sebuah kehidupan yang serba baru. Hal ini disebabkan adanya berbagai ajaran yang tadi sudah saya katakan disalah mengertikan atau disalah pahami oleh jemaat. Padahal
Paulus tidak secara mutlak melarang perubahan baru atau perubahan hidup yang baru. Bahkan juga kalau kita pikir kalau kita terapkan dalam kehidupan seperti sekarang, maka memang perubahan hidup yang baru perlu kita berlakukan. Nah, dua hal yang Paulus ingatkan kepada jemaat pada saat ini yaitu pertama, tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan atau diberikan Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Artinya, ketika orang menjadi Kristen tetap bisa dalam keadaan hidup yang lama secara fisik. Tetapi kebiasaan dan ketaatan hanya kepada Allah karena mereka adalah milik Tuhan. Kedua, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu dipanggil. Mereka adalah orang yang bebas dipanggil Kristus, yang adalah hambanya, jadi milik Kristus. Bahkan hal ini sampai 2 kali Paulus mengatakan kepada jemaat dan dituliskan di dalam suratnya. Artinya mereka adalah orang yang dibebaskan oleh Kristus, harus hidup seperti waktu dipanggil Allah. Nah, kalau mengacu pada ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat 15b, di situ dikatakan, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi, sebagai orang yang menjadi milik Kristus, yang sudah dibebaskan, harus hidup dalam damai sejahtera. Dan inilah tanggung jawab orang Kristen sebagai seorang yang sudah diberi kebebasan. Hanya saja saat ini kita sebagai orang Kristen, tanggung jawab itu diperhadapkan pada berbagai persoalan atau perubahan yang besar yang harus kita hadapi. Dan tanggung jawab itu pun tidak mudah. Bahkan ketika kita menghadapi ada banyak perubahan yang cukup drastis. Tantangannya adalah bagaimana proses menyesuaikan hidup yang baru atau boleh dikatakan new normal di masa pandemi ini, kita sebagai orang Kristen tetap bisa hidup dalam keadaan waktu dipanggil Kristus, yaitu hidup dalam damai sejahtera, mendatangkan damai sejahtera. Karena yang terjadi justru kesulitan di sana-sini. Persoalan bukan makin berkurang, malah bertambah. Pekerjaan semakin sulit, upaya pemenuhan kebutuhan hidup semakin memeras otak dan keringat, bahkan juga kesedihan dan duka juga semakin banyak dan semakin terasa dialami. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita fokus pada persoalan tersebut, mungkin saja kita merasa hopeless, tidak mampu dan tidak memiliki pengharapan. Karena itu, bukankah kita perlu kembali kepada keyakinan iman kita. Bahwa kita ini adalah milik Kristus yang sudah dibebaskan dari dosa. Dan masih diberkati dan diberi kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan. Oleh karena itu, kita patut terus berupaya untuk bersyukur kepadanya. Harus rendah hati, takut dan taat kepada Tuhan, dan tetap menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Dan kita adalah hambanya yang setia. Nah, dengan demikian, beratnya beban, beratnya tanggung jawab yang harus kita pikul, yang harus kita emban dan kita laksanakan sebagai umat atau orang yang sudah dibebaskan, yang Tuhan berikan kepada kita kebebasan, maka rasanya kita boleh mampu mengupayakan dan menjalankan serta mewujudkan, tentu saja dengan kekuatan penyertaan dari Kristus. Tidak mustahil ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita dan memampukan kita. Dalam bentuk apapun, kita berusaha, kita berupaya sekecil apapun untuk mendatangkan, kalau itu memberikan kesempatan kepada kita untuk mendatangkan damai sejahtera buat diri kita, buat kehidupan kita, buat keluarga kita, dan juga buat orang-orang di sekitar kita. Kenapa tidak? Bukankah damai sejahtera itu yang kita harapkan? Biarlah kita dimampukan untuk melakukan, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oma, Opa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkaulah Maha Kasih dan Maha Penyayang.
Kami datang dan bersyukur kepadamu sebab kuasa dan Roh Kudus-Mu menguasai tubuh roh jiwa kami. Dan yakinkanlah kami bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Walaupun situasi pandemi COVID-19 ini yang membatasi kami, yang menjadi tembok penghalang, kami bersatu hati dalam nama Yesus. Tuhan hancurkan, patahkan mata virus corona ini, sehingga bangsa dan negara kami pulih kembali oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami teringat akan saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan dan yang tidak bekerja, yang penuh dengan kelemahan tubuh, yang sakit, dan yang meninggal dunia, sehingga ada kesedihan, keputusasaan. Dalam nama Yesus, hanya kasih kuasa-Mu menguatkan, berikan penghiburan, ketabahan untuk mendapat kelegaan dan kehidupan yang baru. Tuhan Yesus, kasihanilah kami, sebab kami beraktivitas, bersekolah, beribadah hanya di rumah saja. Kami percaya bahwa lewat pujian, penyembahan, dan firman-Mu menguatkan kami, memampukan kami untuk bertahan hidup dan sanggup melewati segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengangkat kami menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan di dalam naungan sayap-Mu kami aman, sebab Tuhan menjaga kami seperti biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah syafaat kami, dengar dan sambut kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kita dengar boleh senantiasa memberikan kita kekuatan di tengah masa-masa sulit seperti saat ini. Ingat dan percayalah bahwa kasih setia Tuhan Yesus tetap ada. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Untuk menutup ibadah hari ini, kita naikkan pujian dari PKJ 185, ayat yang kedua dan kelima. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di mana saja berada, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga. Biarlah kita tetap memegang teguh dan memperjuangkan serta menerapkan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang yang sudah dibebaskan dari segala dosa, dan kita menjadi orang yang bebas untuk menerapkan kasih, bahkan ketika kita juga dituntut untuk hidup seperti ketika kita dipanggil oleh Tuhan, yaitu mendatangkan damai sejahtera buat diri kita, buat kehidupan kita, buat keluarga kita, dan juga buat sesama kita. Tidak mudah, banyak tantangan. Tetapi ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kita, yakin dan percayalah, Tuhan memampukan kita semua, Tuhan memberkati kita semua. Amin.